Yang jadi problem, lanjutkan. Bagaimana nasib kita setelah ditinggal dengan bulan Ramadan? Ya. Ramadan itu ibarat tamu yang datang ke rumah-rumah membawa kebaikan-kebaikan selama 1 bulan lamanya. Kemudian setelah itu meninggalkan kita semuanya. Ya. Ketika di bulan Ramadan, setiap orang bersemangat untuk beribadah. Lihat, antum dengarkan sendiri. Zuhur, asar, sore, malam, orang semuanya bermuamalah setiap harinya dengan Al-Quran. Di masjid-masjid orang tadarus. Itu menunjukkan spesialnya bulan Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan, nasib kita setelah ditinggalkan dengan bulan Ramadan bagaimana? Ya. Karena para salaf terdahulu, mereka semuanya menganggap buruk orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif diceritakan orang-orang terdahulu mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak tahu bahwasanya Allah itu memiliki hak, dan mereka hanya tahu Allah itu memiliki hak di bulan Ramadan saja. Bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang hanya tahu bahwasanya Allah itu memiliki hak yang untuk ditunaikan haknya hanya di bulan Ramadan saja. Ngaji Al-Quran, kuat. Nah, qiyamul lail 23 rakaat 3 jam kuat, karena dia berpikir ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Puasa full. Ya. Kemudian sedekah bukan hanya 2.000, 3.000, 10.000, ya, ratusan ribu mungkin dikeluarkan setiap hari di bulan Ramadan, karena mereka tahu bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang pantas diagungkan. Tetapi sayang, ketika bulan Ramadan selesai, dia tinggalkan semuanya. Ini adalah orang-orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Ya. Oleh karena itu, kita harus berusaha istiqamah, ya. Meskipun diyakini bahwasanya orang ketika beramal di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak akan sama dia beramal seperti di bulan Ramadan, gak bakalan bisa. Ya, gak bakalan mampu. Kita mau istiqomah nih di bulan Syawal, ya, di bulan nanti Qa'dah, Dzulhijjah Hijjah, itu gak bakalan bisa mampu menyamai amalan kita di bulan Ramadan, gak bakalan bisa. Ya, istiqomah itu berat. Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, ya. Beramallah seperti beramalnya kalian di bulan Ramadan, meskipun tidak akan mampu, kata Nabi SAW. Ya. Tetapi kita harus tetap berusaha untuk menjaga amalan-amalan kita meskipun tidak sama seperti di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Dan supaya kita bisa istiqomah menjaga nilai-nilai Ramadan di selain bulan Ramadan, beberapa tips berikut ini mudah-mudahan membantu kita semuanya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berharap semua amalan soleh di bulan Ramadan, baik itu puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah kita, ya, perkataan-perkataan baik kita yang kita keluarkan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan siapa? Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah. Ibadah. Itu sebuah ibadah yang paling bagus, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam setelah mereka membangun ataupun meninggikan Ka'bah, ya,
Mereka semuanya berdoa, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah mengatakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Al-Bait yaitu Ka'bah. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail setelah meninggikan bangunan Ka'bah, mereka semuanya berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amal soleh dari kami. Apa amal solehnya? Meninggikan apa? Ka'bah. Karena Ka'bah itu sebelumnya sudah ditinggikan, sudah dibangun. Ya, pondasinya oleh siapa? Nabi Adam alaihissalam. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Rabb adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah melakukan ataupun melaksanakan ibadah yang agung berdoa supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita semuanya, salafus saleh terdahulu, mereka ketika 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan selesai kembali berdoa setelahnya 6 bulan. Apa doanya? Mudah-mudahan diterima amalan soleh di bulan Ramadan. Ya. Mereka mengatakan apa? Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan, selama 6 bulan. Nah, sekarang berarti perbanyak doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima puasa kami, kemudian apalagi qiyamul lail kami, kemudian apalagi sedekah kami, baca Quran kami. Ya, berdoa. Ya. Karena orang yang akan diterima doa-doanya ataupun diterima amalan-amalan soleh sebelumnya itu isyarat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan diterima amalan-amalannya. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, ingat, hanya saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan solehnya itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Ya, perbanyak Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Antum doa banyak-banyak. Karena percuma kalau ternyata ibadah kita di bulan Ramadan hanya letih, hanya lesu, hanya capek. Ya. Karena tujuan kita berpuasa apa di surat Al-Baqarah? Tujuan kita berpuasa apa? Tujuan diperintahkan untuk berpuasa apa? Bertakwa. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jika sudah bertakwa, ya, maka insya Allah amalan-amalan di bulan Ramadan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, kiat supaya kita masih bisa menjaga nilai-nilai Islam ataupun nilai-nilai Ramadan di selain bulan Ramadan adalah berdoa meminta keistiqomahan. Ya. Makanya antum ketika dalam sholat ataupun di luar sholat, apalagi di waktu-waktu mustajab, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keistiqomahan. Ya, meskipun istiqomah itu berat, tidak akan mampu seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Berat. Tapi minimal kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Fatihah, ya, mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita senantiasa meminta istiqomah, meminta jalan yang lurus. Allah mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Di antara doa supaya kita istiqomah yaitu ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
anugerahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makanya tolong minimal Fatihah itu antum tahu maknanya. Ingat, minimal surat Al-Fatihah tahu artinya, tahu maknanya. Perhatikan, kalau kita nggak paham Al-Fatihah dalam sholat, makanya wajar sholatnya itu apa? Seperti sholat kilat, ekspres, ya. Karena nggak paham yang dibaca itu apa. Coba, ini PR buat untuk semuanya. Tolong hafalkan. Mushaf banyak yang terjemahan. Minimal Fatihah yang antum baca setiap hari minimal 17 kali sehari semalam, Fatihah dengan artinya. Kemudian kalau sudah hafal, antum ketika dalam sholat coba ya lafadzkan maknanya di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung bersusul. Ya, ataupun ketika mungkin bisa bareng, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah ada doa yang harus kita panjatkan supaya kita mendapatkan jalan yang lurus dan juga keistiqomahan. Jangan sampai ketika kita sholat gak pernah menghayati, ya, boro-boro nangis seperti Abu Bakar yang ketika melintas, ya, di hadapannya ayat-ayat adab, beliau nangis. Ketika disebutkan, dibacakan ayat-ayat tentang nikmatnya surga, beliau menangis. Ya minimal meskipun tidak seperti Abu Bakar, antum pahamlah Fatihah sebagai salah satu rukun di antara rukun sholat. Ya. Baik. Kemudian di antara doa-doa yang lain yang mungkin bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa istiqomah, bisa menjalankan nilai-nilai Ramadan di luar bulan Ramadan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Apa sabit? Tetapkan, kokohkanlah hatiku di atas agama. Ya. Antum sudah berdoa dengan doa ini? Mungkin sudah, tetapi malahan nggak tahu maknanya. Makanya ketika doa itu berusahakan antum tahu maknanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ya mengajarkan ataupun di dalam Al-Qur'an terdapat doa supaya kita bisa istiqomah, bisa senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng ke kiri ke kanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb, jangan engkau lencengkan qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Di bulan Ramadan semuanya kepada masyaallah istiqomah. Nah, bisa tamat Al-Quran mungkin ada yang 2 kali, 3 kali. Itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik. Makanya setelah kita Ramadan selesai ini, mumpung masih awal-awal, banyak doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, jangan engkau palingkan, engkau lencengkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya di bulan Syawal ini kita masih bisa melaksanakan puasa. Ya. Puasa apa? Puasa Syawal. Udah ada yang pernah? Udah ada yang mulai puasa Syawal? Wahyu udah berapa? Belum ada? Ada berapa? Berarti selesai? Berapa? Baru 4, tambah 2 hari lagi. Ya, belum, siapa? Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'anna shamat dahr, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia mengiringi setelah Ramadan 6 hari, ingat 6 hari, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Ya, PR balik itu semuanya. Ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh terpisah? Boleh. Ya. Selama kita belum keluar dari bulan Syawal, kita masih boleh melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Meskipun tidak berturut-turut. Meskipun hari ini puasa, besok tidak puasa lagi, 2 hari enggak, boleh selama masih bulan Syawal. Ya. Kemudian juga kalau kita kemarin bulan Ramadan, ya,
mampu bersedekah banyak, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keistiqomahan di bulan Syawal masih bisa bersedekah. Baik. Kemudian yang ketiga, senantiasa orientasi ataupun yang kita harapkan ya, adalah akhirat. Patokan kita hendaknya akhirat ya. Orang-orang yang mau beristiqomah ya, pukul. Baik. Yang mau beristiqomah ya, ataupun yang mau mengamalkan nilai-nilai Ramadan selain di bulan Ramadan, yang ketiga adalah hendaknya prioritas kehidupannya adalah akhirat. Ya. Tidak mungkin orang yang ingin istiqomah ya, meninggalkan amalan-amalan akhirat atau lebih sibuk dengan yang namanya dunia. Mau tidak mau orang yang mau istiqomah ya, melaksanakan nilai-nilai Ramadan di selain bulan Ramadan, hendaknya orientasi tujuannya akhirat ya. Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala meminta kita bersegera mengejar akhirat. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan bersegera untuk mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi ya. Meskipun berarti saat kalau mau istiqomah nggak boleh kerja, bukan ya. Berarti saat kalau mau istiqomah nggak boleh main, bukan. Tetapi dominan yang dia kerjakan adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita jangan sampai melupakan yang namanya dunia. Allah mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari apa urusan dunia. Tetapi orang yang mau istiqomah hendaknya prioritas dalam sehari-harinya adalah apa? Akhirat. Dan yang keempat, ringkas saja. Yang keempat adalah beramal amalan soleh meskipun sedikit demi sedikit. Sekali lagi, di bulan Ramadan seseorang mampu menghatamkan dalam satu bulan 5 kali, 6 kali mungkin mampu ya. Tetapi di bulan selain Ramadan diusahakan tetap beramal, jangan meninggalkan Al-Quran. Nah, sekarang yang masih tilawah siapa? Yang bukan murojaah, yang masih tilawah, punya tilawah. Satu, benar ya, satu. Siapa lagi? Fatih. Itu jangan ditinggalkan. Selain antum pagi menghafal, siang murojaah, sore murojaah, sisipkan mungkin dalam satu hari 2 lembar untuk tilawah ya. Meskipun tidak bisa istiqomah, tidak bisa beramal dengan amalan yang banyak seperti di bulan Ramadan. Karena seburuk-buruk orang tadi apa? Orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, kemudian setelah bulan Ramadan selesai dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ataupun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beramal meskipun sedikit. Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu. Apa kontinu? Terus menerus meskipun sedikit. Antum kemarin punya tilawatul Quran per hari mampu 1 juz. Sekarang mungkin bisanya 2 halaman, kerjakan. Antum kemarin punya tilawah 1 hari 6 lembar. Sekarang jangan ditinggalkan, kejar lagi meskipun hanya 2 halaman ya. Karena sebaik-baik amalan adalah amalan yang senantiasa dikerjakan meskipun sedikit, dibandingkan orang yang punya amalan di hari-hari tertentu setelah itu dia tinggalkan ya. Baik.
Kata Nabi SAW juga, alaikum minal amali ma tutiqu. Wajib kalian beramal sesuai dengan yang kalian mampu. Ya. Kata Nabi SAW, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Allah tidak akan pernah bosan menerima amalan-amalan kita sampai kalian bosan. Wa kana ahabba din ilaihi ma dawama alaihi sahibuh. Dan adalah sebaik-baik ataupun agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama ataupun amalan yang senantiasa dikerjakan meskipun sedikit oleh orangnya. Ya. Jadi antum jangan mengatakan saya udah nggak bisa beramal lagi seperti bulan Ramadan, anak gak mau beramal. Jangan. Beramal meskipun sedikit akan tetapi continue terus menerus. Ya. Jangan seperti ini, jangan seperti 3 orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia memperbanyak amalan tetapi salah. Dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika melihat ataupun mendengar Nabi SAW beribadah, mereka mengatakan kepada Aisyah, wallahi, demi Allah, kata yang satu, asum wala uftir, saya akan senantiasa berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Maksudnya di siang hari gak bakalan pernah makan siang. Yang satunya lagi mengatakan, wallahi, sa'usolli wala arqud, saya senantiasa akan sholat malam, tidak akan pernah tidur. Malamnya akan senantiasa diiringi untuk beribadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mengatakan wa'tazilun nisa, saya tidak akan dekat-dekat sama perempuan. Walam atazawwaj, saya tidak akan mau menikah. Kemudian Nabi SAW datang, mendengar orang-orang tersebut. Beliau mengatakan, antum yaquluna kada wa kada, kalian adalah orang-orang yang mengatakan ini dan itu. Kata Nabi SAW, fa wallahi, demi Allah, usolli wa arqudu, saya sholat dan saya tidur. Wa asumu wa uftir, saya puasa dan saya pun siangnya berbuka, kadang-kadang enggak puasa. Kemudian kata Nabi SAW, wa atazawwajun nisa, saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan golonganku. Lihat Nabi SAW ketika beribadah tidak setiap hari beribadah puasa selain Ramadan. Beliau pun kadang-kadang tidak berpuasa. Ya. Seperti itu, ya. Jadi beramal meskipun sedikit, yang penting continue. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima, yang terakhir, kalau kita mau istiqomah, ingin menanamkan nilai-nilai Ramadan di bulan selain Ramadan adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Yang kelima apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita akan ke bawah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yuqalil. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya, maka masing-masing kalian hendaknya melihat siapa yang dijadikan teman. Baik, itu mungkin dari anak pribadi, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketakwaan, hidayah, taufik untuk senantiasa beramal, menanamkan nilai-nilai Ramadan di selain bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita kembali dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ya. Ramadan sudah pasti datang, akan tetapi kita yang belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallam minni mutaqabbal. Tapi maka bihadza liqa di majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.